Halo teman-teman. Sejak Perang Dunia Kedua, Arab Saudi telah menjadi sekutu strategis Amerika Serikat. Hubungan mereka saling menguntungkan. Sebuah negara dengan militer yang kuat, berperan sebagai pelindung dan pemasok senjata. Negara ini tetap menjadi pengekspor minyak utama, menjaga dolar tetap dominan. Dengan ikatan yang begitu erat, tampaknya semuanya akan selalu berjalan lancar. Namun, baru-baru ini, konflik mulai muncul, dan ada bahaya menghancurkan aliansi. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada 2013, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, Arab Saudi mengancam akan memutuskan semua komunikasi dengan Amerika Serikat. Alasannya karena kedua belah pihak berselisih paham dalam perang saudara di Suriah. Bagi Arab Saudi, ini bukan perang antara pemerintah Assad dan pemberontak, tetapi perang proksi antara mereka dan Iran. Jika musuh menang, mereka akan berada di bawah ancaman serius bagi keamanan mereka. Jadi mereka memberi para pemberontak uang dan senjata aktif, tetapi tidak berhasil. Arab Saudi telah mengharapkan Amerika Serikat untuk bertindak tegas terhadap musuh bersamanya, Iran. Namun, pemerintahan Obama telah menolak untuk melakukan serangan udara. Akibatnya, setelah periode pertempuran, pemerintah Assad berdiri teguh dan Iran meningkatkan pengaruhnya dengan kuat di wilayah tersebut. Setelah peristiwa ini, Arab Saudi sangat marah dengan Amerika Serikat. Mereka telah menolak kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk menyatakan sikap mereka. Pada tahun 2015, segera setelah pemerintah Assad menumpas pemberontak, Amerika Serikat menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran, yang bertujuan untuk secara bertahap menghilangkan program nuklir negara itu. Dengan demikian, sanksi akan dikurangi secara bertahap. Arab Saudi mencoba mencari cara untuk menghentikannya tetapi gagal. Mereka berpikir, Amerika terlalu naif. Kesepakatan seperti itu akan memberikan kesempatan bagi Iran untuk membangun kembali ekonominya, sambil secara diam-diam mencari senjata nuklir. Pada tahun 2018, ketika Presiden Trump baru saja terpilih belum lama ini, dia menyenangkan Arab Saudi, dengan membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Tetapi serangkaian peristiwa terjadi, menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak. Pertama, Arab Saudi setuju untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menengahi permusuhan Israel-Palestina. Namun, mereka kecewa ketika Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini adalah wilayah internasional yang tidak ada yang memiliki kendali sebelumnya. Kedua, pada Juni 2018, ketika harga minyak berada di level 74 barel, Arab Saudi mendorong anggota OPEC untuk bersama-sama membatasi produksi guna menaikkan harga. Tapi kemudian AS menekan, dengan memberlakukan sanksi, jika tidak meningkatkan produksi. Akibatnya, Arab Saudi kehilangan keuntungan besar, ketika harganya turun menjadi $64 per barel. Ketiga, pada Oktober 2018, jurnalis Khashoggi, editor Washington Post dibunuh, di konsulat Saudi di Turki. Dia adalah seorang pembangkang, secara teratur menulis artikel kritis terhadap pemerintah di tanah airnya. Menyusul peristiwa tersebut, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 17 pejabat Saudi yang diduga terlibat. Menurut laporan CIA, Bin Salman yang memberi perintah. Namun, Presiden Trump menerima pernyataan dari putra mahkota bahwa tidak relevan. Persis seperti itu, konflik antara Amerika Serikat dan Arab Saudi berputar, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dalam beberapa waktu terakhir, Washington secara teratur mengeluarkan kritik dan ancaman sanksi atas catatan hak asasi manusia Arab Saudi. Di antara mereka adalah putra mahkota Bin Salman membersihkan para pembangkang, campur tangan dalam perang saudara di Yaman dan membunuh warga sipil. Penganiayaan terhadap Muslim Syiah. Dengan otokrasi Arab Saudi, menyebut hak asasi manusia membuat mereka tidak nyaman. Meski begitu, Washington terus membicarakan hal ini. Pada tahun 2021, mereka menghukum Arab Saudi dengan memberlakukan larangan penjualan senjata ofensif. Sebagai sekutu, pelanggan tradisional dengan pengiriman senjata senilai ratusan miliar dolar, Arab Saudi merasa mereka diasingkan dan diperlakukan tidak adil. Selain konflik yang terlihat, Amerika Serikat dan Arab Saudi cukup dilematis. Sejak 2018, AS telah menjadi eksportir minyak nomor 1 dunia. Karena mereka telah mengembangkan teknologi ekstraksi yang efisien dari minyak serpih. Alhasil, mereka menjadi pesaing ekspor Arab Saudi. Pada saat yang sama, AS tidak lagi sangat bergantung pada minyak Saudi. Saat ini, hanya 6% impor minyak AS yang berasal dari Arab Saudi. Juga karena konflik di atas, ketika perang Ukraina pecah, Arab Saudi tidak memihak sekutu AS untuk menghukum Rusia. Sebaliknya, mereka menggandakan impor minyak mentah Moskow, untuk menghasilkan minyak sulingan.
Pada Juli 2022, Presiden Joe Biden mengunjungi Arab Saudi, meminta mereka dan anggota OPEC untuk meningkatkan produksi minyak. Namun, hasil yang dia dapatkan adalah, tidak. Mengapa AS tidak melakukannya, tetapi membuat kami melakukannya? Tingginya harga minyak membuat ekonomi AS sulit karena inflasi. Sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Meskipun merupakan pengekspor utama, dengan sekitar 3 juta barel per hari, ia juga merupakan konsumen terbesar, dengan sekitar 20 juta barel per hari. Ketika harga tinggi, inflasi membuat keuntungan ekspor tidak cukup untuk mengimbanginya. Jadi mereka ingin menjaga harga tetap stabil. Dengan cadangan yang tersedia di wilayah itu, Amerika Serikat dapat meningkatkan produksi. Tetapi karena harganya lebih mahal daripada impor, mereka ingin meminta bantuan sekutu Arab mereka. Saat ini, mereka sedang mempertimbangkan untuk mencabut larangan penjualan senjata serbu, untuk mendapatkan dukungan. Keretakan antara dua sekutu lama tidak berhenti di situ. Pada tahun 2021, Arab Saudi dan Rusia menandatangani perjanjian kerja sama militer, di sebuah pameran senjata di luar Moskow. Rinciannya tidak diungkapkan, tetapi itu menimbulkan kecurigaan dari pihak AS. Selain itu, mereka juga berulang kali bekerja sama dengan Moskow dalam mengurangi produksi minyak, guna mendongkrak harga. Tidak hanya dengan Rusia, Arab Saudi juga memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Cina. Menurut informasi dari Amerika Serikat, putra mahkota bin Salman mencari dukungan Beijing dalam mengembangkan kemampuan rudal balistiknya sendiri. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga memiliki kerja sama di bidang nuklir. Pada tahun 2011, Arab Saudi mengumumkan akan membangun 16 reaktor dengan biaya 80 miliar dolar melalui bantuan Cina. Hal ini menimbulkan kecurigaan, mereka memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Mungkin juga karena baru-baru ini, musuh mereka, Iran, telah mengklaim memiliki kapasitas untuk membuat bom nuklir. Saat ini, bukan Amerika Serikat, tetapi Cina adalah mitra dagang terbesar Arab Saudi. Semua hal di atas, membantu kita untuk membayangkan, hubungan antara Washington dan Riyadh sedang memasuki masa krisis yang serius. Namun, selama Arab Saudi memiliki musuh, ia akan membutuhkan Amerika, tidak peduli betapa tidak nyamannya konflik tersebut. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.